Slide pertama, penggolongan piutang. Piutang yang dihasilkan dari penjualan secara kredit biasanya diklasifikasikan sebagai piutang usaha, account receivables, atau wesel tagih, notes receivables. Istilah piutang receivables mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lainnya. Penggolongan piutang. Penggolongan piutang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa. Piutang usaha juga sering dikenal dengan istilah piutang dagang karena terjadinya disebabkan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Transaksi yang paling umum yang menghasilkan piutang adalah penjualan barang secara debit atau jasa secara kredit. Dan yang kedua yaitu ada piutang wesel atau wesel tagih. Berbeda dengan piutang dagang, piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antar kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang wesel adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu. Yang ketiga ada piutang lain-lain. Sementara itu, piutang lain-lain adalah piutang di luar piutang dagang dan piutang wesel. Beberapa hal yang termasuk dalam piutang lain-lain yaitu gaji karyawan dibayar di depan, piutang pajak, piutang pekerja, atau piutang bunga, dan sebagainya. Piutang tak tertagih adalah kondisi di mana pihak lain berhutang kepada perusahaan atau individu dari suatu transaksi bisnis, tetapi hutang tersebut tidak dapat dikembalikan meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Piutang tak tertagih biasanya dianggap sebagai biaya operasional dan termasuk dalam biaya penjualan, umum, dan administrasi organisasi. Beban ini nantinya mengurangi laba bersih perusahaan periode yang sama. Untuk mengatasi risiko piutang tak tertagih, perusahaan dapat menggunakan metode penghapusan piutang tak tertagih. Menjual piutang disebut dengan istilah anjak piutang atau factoring, sedangkan pembeli piutang disebut perusahaan anjak piutang atau faktor. Keuntungan dari anjak piutang adalah perusahaan yang menjual piutangnya dapat segera menerima uang tunai untuk kegiatan operasi dan keperluan lain-lain, tanpa melihat bagaimana kebijakan yang dipakai dalam memberikan kredit dan prosedur penagihan yang digunakan. Sebagian dari penjualan secara kredit tidak akan bisa ditagih. Beban operasi yang dicatat dari piutang tak tertagih disebut beban piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih. Beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat tertagih diantaranya adalah: yang pertama, ada saat piutang sudah jatuh tempo; yang kedua, pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih; yang ketiga, pelanggan pailit; yang keempat, usaha pelanggan telah tutup; yang kelima, ada kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan. Di dalam piutang tak tertagih terdapat 2 metode. Yang pertama, ada metode penghapusan langsung atau direct write-off method, yaitu mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tak tertagih. Piutang tak tertagih tersebut akan dihapus dan dicatatkan serta dibebankan pada perkiraan kerugian piutang. Penghapusan piutang akan dicatatkan pada kolom debit, sedangkan piutang pada kolom kredit. Yang kedua, ada metode penyisihan atau allowance method, yaitu mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi. Metode ini lebih mengutamakan penyisihan atau penghapusan piutang jumlah kecil secara bertahap. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih diasumsikan pada tanggal 10 Mei piutang sebesar 4.200.000 atas nama Siska Amalia diputuskan tidak dapat ditagih. Diasumsikan bahwa utang Siska Amalia sebesar 4.200.000 yang telah dihapus pada tanggal 10 Mei dalam ayat jurnal sebelumnya kemudian dapat ditagih pada tanggal 21 November. Beban piutang tak tertagih 4.200.000, piutang usaha Siska Amalia 4.200.000, piutang usaha sama Siska Amalia 4.200.000, beban piutang tak tertagih 4.200.000,
kas 4.200.000, piutang usaha Siska Amelia 4.200.000. Metode penyisihan untuk piutang tak tertagih. Metode penyisihan mengestimasi jumlah piutang yang tak dapat ditagih setiap akhir periode akuntansi. Berdasarkan estimasi tersebut, beban piutang tak tertagih kemudian dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian. Metode penyisihan untuk piutang tak tertagih. Metode penyisihan mengestimasi jumlah piutang yang tak dapat ditagih tiap akhir periode akuntansi. Berdasarkan estimasi tersebut, beban piutang tak tertagih kemudian dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa Karya Mandiri memulai operasinya pada 1 Agustus. Pada periode akuntansinya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Karya Mandiri memiliki saldo piutang usaha sebesar 200 juta rupiah, termasuk beberapa piutang yang telah lewat jatuh temponya. Berdasarkan data industri sejenis, pada 31 Desember, Karya Mandiri mengestimasi sebesar 30 juta rupiah dari piutang usahanya yang tidak dapat ditagih. Akan tetapi, Karya Mandiri belum mengetahui piutang pelanggan mana yang dianggap tak tertagih. Oleh karena itu, akun pelanggan tertentu tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan. Sebagai gantinya, akun kontra aset, penyisihan piutang tak tertagih, allowance for doubtful accounts dikreditkan untuk mengestimasikan piutang tak tertagih. Dengan menggunakan estimasi sebesar 30 juta, ayat jurnal penyesuaian berikut ini dibuat pada tanggal 31 Desember 2015. Beban piutang tak tertagih didebit sebesar 30 juta rupiah dan penyisihan piutang tak tertagih dikreditkan sebesar 30 juta rupiah. Ayat jurnal penyesuaian tersebut akan mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, ayat jurnal penyesuaian mencatat beban piutang tak tertagih sebesar 30 juta rupiah yang akan dipadankan atau ditandingkan dengan pendapatan terkait periode tersebut di laporan laba rugi. Kemudian pada laporan posisi keuangan, ayat jurnal penyesuaian mengurangi nilai piutang yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas. Jumlah ini yaitu 170 juta rupiah dari 200 juta dikurang 30 juta. Disebut dengan nilai realisasi neto dari piutang. Penghapusan langsung ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Jadi, saat piutang pelanggan diputuskan tak tertagih, akan dihapuskan langsung ke dalam penyisihan piutang tak tertagih. Dalam hal ini, perusahaan harus menghapus jumlah piutang baik dari akun piutang usaha maupun dari akun penyisihan piutang tak tertagih. Contohnya, sebagai contoh, pada tanggal 21 Januari 2016, piutang Johan sebesar 6 juta kepada Karya Mandiri dihapus. Jurnalnya, penyisihan piutang tak tertagih sebesar 6 juta didebit, piutang usaha Johan Putra sebesar 6 juta dikredit. Jadi, yang menentukan akun penyisihan piutang tak tertagih itu didebit atau dikredit itu dilihat dari jumlah penghapusan piutang dalam periode tersebut. Jika jumlah penghapusan piutang selama periode tersebut lebih kecil daripada saldo awal, maka ia akan masuk ke dalam saldo kredit. Namun sebaliknya, jika jumlah penghapusan piutang lebih besar daripada saldo awal, maka ia akan masuk ke dalam saldo debit. Selanjutnya, suatu piutang yang telah dihapuskan terhadap akun piutang tak tertagih kemungkinan dapat tertagih kemudian. Seperti metode penghapusan langsung, piutang tersebut harus dicatat kembali dengan ayat jurnal yang membalik ayat jurnal penghapusan. Kas yang diterima dalam pembayaran kemudian dicatat sebagai penerimaan atas pembayaran piutang. Contohnya, diasumsikan piutang Nina Setiawati sebesar 5 juta yang dihapus pada tanggal 2 April ternyata dapat ditagih pada tanggal 10 Juni. Karya Mandiri membuat ayat jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan dan penerimaan kas atas pembayaran piutang tersebut. Jurnalnya, piutang usaha Nina Setiawati sebesar 5 juta didebit, penyisihan piutang tak tertagih sebesar 5 juta dikredit. Jurnal yang kedua, kas didebit sebesar 5 juta, piutang usaha Nina Setiawati sebesar 5 juta dikredit.
Mengestimasi jumlah piutang tak tertagih. Metode presentase penjualan. Estimasi yang dibuat berdasarkan presentase penjualan, ditambahkan langsung ke saldo penyisihan piutang tak tertagih. Yang kedua ada metode analisis piutang. Estimasi yang dibuat berdasarkan analisis piutang dibandingkan dengan saldo pada penyisihan piutang usaha untuk menentukan jumlah ayat jurnal penyesuaian. Akuntansi untuk wesel tagih. Diasumsikan perusahaan menerima wesel tagih 30 hari dengan bunga 25% per tanggal 21 November 2016 sebagai penyelesaian piutang Nusa Kencana yang telah jatuh tempo sebesar 6 juta. Wesel tagih Nusa Kencana 6 juta. Piutang usaha Nusa Kencana 6 juta. Saat wesel tagih telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar 6.060.000, pokok 6 juta ditambah bunga 60.000. Kas 6.060.000, wesel tagih Nusa Kencana 6 juta, pendapatan bunga 60.000. Wesel tagih. Karakteristik wesel tagih. 1. Surat tersebut ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji. 2. Pihak yang membuat janji disebut pembuat janji atau maker. 3. Pihak yang berhak menerima uang dari wesel tagih disebut penerima pembayaran atau pay. 4. Nilai nominal atau face amount merupakan jumlah saat wesel disepakati di awal. 5. Nilai penerbitan atau issuance date merupakan tanggal saat wesel diterbitkan. 6. Tanggal jatuh tempo atau due date atau maturity date merupakan tanggal saat wesel harus dibayar. Jika pembuat wesel tagih gagal membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo, maka surat tersebut disebut dengan wesel tagih gagal bayar atau dalam bahasa Inggris disebut disboned not receivable. Perusahaan yang memegang wesel tagih gagal bayar tersebut akan memindahkan kembali nominal wesel tagih ditambah bunga jatuh tempo ke dalam akun piutang pelanggan yang bersangkutan. Sebagai contohnya, diasumsikan wesel tagih yang diterima dari Nusa Kencana sebesar 6 juta rupiah dengan waktu 30 hari dan bunga 12% per tahun yang dicatat pada tanggal 21 November ternyata tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Jurnal yang dibuat adalah mendebit piutang usaha sebesar Rp6.060.000, kemudian mengkredit wesel tagih sebesar 6 juta, lalu mengkredit pendapatan bunga sebesar 60.000. 60.000 ini berasal dari wesel tagih dikali dengan bunga per tahun yaitu 12% dikali dengan 30 hari lalu dibagi dengan 360 hari. Selanjutnya ada contoh transaksi, misal PT Karya Utama menggunakan wesel tagih 90 hari bertanggal 1 Desember 2016 dan bunga 12% per tahun untuk menyelesaikan piutangnya yang memiliki saldo sebesar 4 juta. Ayat jurnalnya adalah 1 Desember wesel tagih sebesar 4 juta berada di debit dan piutang sebesar 4 juta berada di kredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember, piutang bunga sebesar 40.000 di debit dan pendapatan bunga sebesar 40.000 berada di kredit. Angka 40.000 itu sendiri didapatkan dari 4 juta dikali dengan 12% tadi, kemudian dikali dengan 30 per 360, di mana 30 adalah jumlah hari dalam sebulan dan 360 adalah jumlah hari dalam setahun. Lalu, karena menggunakan wesel tagih 90 hari, yang dimana berarti 3 bulan, terdapat transaksi lagi di bulan Maret dengan ayat jurnal kas sebesar 4.120.000 pada debit, wesel tagih sebesar 4 juta pada kredit, piutang bunga sebesar 40.000 di kredit, dan pendapatan bunga sebesar 80.000 di kredit. Mengapa pada PPT tertulis 120.000 sedangkan pada ayat jurnal tertulis 80.000? Karena 40.000 dari pendapatan bunga sudah ditulis pada ayat jurnal tanggal 31 Desember.